Bisikan atau kata lainnya adalah harewos. Sering tidak kita sadari bahwa hati kita mendapat banyak bisikan, jumlahnya sangat banyak. Para ulama pendidik rohani menyebut, seharinya tidak kurang ada 70.000 atau angka 7 menandakan banyaknya bisikan. Sifatnya ada yang baik dan ada yang buruk. Pertanyaannya, dari mana saja bisikan hati berasal? Dan bagaimana membedakannya? Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, alangkah baiknya kalian subscribe, like dan komen, juga nyalakan lonceng notifikasinya. Mudah-mudahan kalian diberikan hidayah dalam hatinya, serta dimudahkan atas usahanya. Kita kembali ke topik videonya. Dari mana bisikan itu datang dan poin-poin apa saja yang kita dapat dari perihal tersebut? Hal ini penting diketahui oleh setiap muslim atau orang yang berserah diri terhadap aturan agamanya, terutama oleh para salik, atau penempuh jalan spiritual dan kebahagiaan akhirat. Tujuannya agar ia tidak terjerumus kepada keburukan dan sifat ego. Tidak terjebak oleh bisikan yang tampak terdengar baik, namun mengantarkan kepada kebinasaan, yang umumnya datang dari setan atau nafsu angkara. Menurut para ulama ahli rohani, sumber bisikan hati ada 4 kriteria. Pertama, bisikan berasal dari nafsu. Bisikan ini biasa disebut dengan hawa nafsu. Contohnya, saat berpuasa, sering terbisik dalam hati, di depanku ada air dingin, sedangkan hari sangat panas. Tepat rasanya, jika air itu diminum sekarang. Keinginan nafsu kita tentu ingin meminumnya. Itu adalah bisikan. Dari mana datangnya? Datangnya dari nafsu, dari keinginan nafsu, dan dari kecenderungan nafsu. Kedua, bersumber dari setan. Dalam sebuah hadits disebutkan, setan selalu membisiki hati Bani Adam. Jika Bani Adam berzikir kepada Allah, maka ia bersembunyi dalam hatinya. Dan ketika ia lupa kepadanya, setan kembali menggodanya. Bisikan yang bersumber dari setan ini disebut dengan waswas, sebagaimana firman Allah, dari kejahatan atau waswas setan yang biasa bersembunyi, Quran Surat An-Nas ayat ke-4. 2. Benteng bisikan setan ke dalam jiwa manusia. Ketiga, bersumber dari malaikat. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh As-Suyuti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan memiliki lamah atau bisikan terhadap Bani Adam. Demikian pula malaikat. Bisikan setan mendorong kepada keburukan dan mendustakan kebenaran, sedangkan lamah atau bisikan malaikat mendorong kepada kebaikan dan membenarkan kebenaran. Bagaimana bentuk bisikan malaikat? Bisikan malaikat seperti nasihat seorang teman atau seorang guru. Ia mengatakan, nasihatku padamu adalah lakukan ini dan itu. Seperti itulah bisikan malaikat. Keempat, bisikan langsung dari Allah yang diberikan kepada hati seorang hamba. Pada hakikatnya, semua bisikan berasal dari Allah yang diturunkan sebagai cobaan, ujian, anugerah, dan karunia. Namun, ada bisikan yang langsung diberikan Allah dari keluhurannya kepada hati orang mukmin. Bisikan itu kemudian disebutkan dengan ilham. Dalam Al-Quran disebutkan, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaannya, Quran Surat Asy-Syams ayat ke-7-8. Selanjutnya, bagaimana kita membedakan baik dan buruknya bisikan hati? Ada beberapa timbangan untuk membedakannya. Pertama, timbangan syariat. Bisikan apapun yang masuk ke dalam hati kalian, maka hadapkanlah pada timbangan syariat. Apakah menurutnya baik atau buruk? Apakah ia termasuk perkara wajib? Maka wajib pula memenuhi bisikan itu. Jika bisikan itu termasuk perkara sunnah, maka bersungguh-sungguh memenuhinya. Bagaimana jika bisikan itu termasuk perkara mubah? Jawabannya, bila Anda mampu mengikatnya dengan niat yang baik dan mampu mengantarkan Anda lebih dekat kepada Allah, maka berusahalah. Sedangkan jika bisikan itu termasuk perkara makruh, jauhilah, sebab kalian adalah seorang yang menempuh jalan Allah. Kedua, hadapkanlah bisikan hati kalian pada timbangan perjalanan orang-orang soleh terdahulu atau salafus solih. Jika ada satu permasalahan, maka lihatlah apakah ia dianggap baik oleh orang-orang terdahulu, atau tidak. Ini artinya, kalian perlu membaca kisah perjalanan hidup orang-orang soleh. Kalian harus memiliki beberapa buku atau kitab, salah satunya kitab Syafwah al-Syafwah karya Al-Hafiz Ibnu Al-Jauzi. Dengan membaca kitab-kitab tentang orang-orang soleh, kalian akan memiliki satu kemampuan untuk menghubungkan antara bisikan yang datang ke dalam hati dan perjalanan baik yang biasa ditempuh orang soleh terdahulu. Ketiga, hadapkanlah bisikan hati kalian kepada nafsu kalian.
Jika Anda mendapati nafsu cenderung kepada bisikan itu, menghadap kepadanya, menuju kepadanya, tanpa menggubris nasihat, petunjuk, atau aturan syariat, singkatnya nafsu condong dan mendorong kepadanya, maka biasanya bisikan itu buruk. Sebaliknya, jika kalian mendapati nafsu kalian merasa berat terhadap bisikan yang ada dalam hati Anda, mundur darinya, kerepotan dalam memenuhi panggilannya, maka bisikan yang tak didukung oleh nafsu tersebut biasanya adalah bisikan baik. Adapun dalil atas hal itu adalah firman Allah melalui lisan istri Al-Aziz. Dan aku tidak membebaskan diriku dalam kurung dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Dengan demikian, banyak sekali bisikan yang masuk ke dalam hati. Artinya, kita harus berusaha memperhatikan dan membedakan bisikan-bisikan itu, baik atau buruk. Simak yang baik-baik dan turuti keinginannya. Palingkan bisikan-bisikan buruk, jauhi dan hentikan suara-suaranya. Wallahu alam, semoga kita termasuk kepada orang-orang yang diberikan rahmat Tuhan semesta alam.